Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian kepikiran gimana caranya suara yang berbentuk sebuah sinyal atau gelombang tuh kita peroleh dan ditangkap menjadi sebuah file dalam bentuk digital atau sinyal yang berbentuk digital. Sebelumnya, sinyal analog itu diubah menjadi sinyal digital karena beberapa alasan. Yang pertama, preservasi kualitas. Sinyal digital itu lebih tahan daripada sinyal analog, di mana sinyal analog itu bisa terinterferensi oleh sinyal yang lainnya, sehingga dapat merubah konten dari sinyal tersebut. Yang kedua, fleksibilitas. Sinyal digital itu mudah untuk diproses oleh perangkat lunak, jadi kita dapat memproses sinyal tersebut untuk berbagai hal yang kita inginkan. Yang ketiga, sinyal digital dapat dikirimkan hingga jarak yang sangat jauh. Hal ini dimungkinkan karena teknologi yang kita miliki saat ini memiliki support terhadap sinyal digital. Yang keempat, penghematan ruang. Sinyal digital ini jauh lebih terkompresi bentuknya daripada sinyal analog. Yang kelima, kualitas reproduksi yang baik. Lalu, gimana caranya membuat sinyal analog menjadi sinyal digital? Nah, caranya adalah dengan melakukan sampling. Jadi sampling ini apa? Sampling ini adalah proses pencuplikan suatu nilai dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi misalnya nih, kita punya sebuah sinyal analog yang berbentuk gelombang, kita akan mengambil nilai tertentu pada waktu tertentu, sehingga nilai tersebut dapat dijadikan dan dikumpulkan menjadi sinyal digital gitu. Sampling ini dilakukan dengan melakukan operasi pada sinyal asli dengan melakukan shifting pada fungsi direct delta sehingga diperoleh value pada waktu tertentu. Operasi ini dinamakan konvolusi. Dengan melakukan konvolusi pada sinyal asli dan sinyal direct delta tadi, akan dihasilkan sinyal digital yang berbentuk warna merah ini nih. Nah, tapi gimana nih jadinya kalau sampling yang kita lakuin itu ternyata nggak rapet alias berjarak-jarak gitu. Jadi bentukan sinyalnya nggak jelas nih, sinyal digitalnya. Nah, ketika hal itu terjadi, itu dinamakan aliasing. Jadi terdapat sinyal lain yang muncul pada saat proses sampling tadi. Hal ini tuh bisa menyebabkan distorsi atau hilangnya informasi pada sinyal tadi. Ini tuh biasanya terjadi ketika frekuensi yang dilakukan ketika sampling tuh terlalu kecil, jadi terlalu banyak kemungkinan sinyal yang bisa dibentuk dari sinyal digital tadi. Nah, biar hal ini nggak terjadi, seseorang bernama Henry Nyquist itu dia mengatakan bahwa frekuensi dari sampling yang akan kita lakukan itu harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum pada sinyal sampel tadi. Dia bilang kalau frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka akan terjadi undersampling. Misalnya nih, frekuensi maksimum sinyal itu sekitar 4 kHz atau 4000 Hz. Nah, sedangkan frekuensi maksimum dari sinyal yang sedang kita sampling itu 6000 Hz. Jadi hasilnya tuh frekuensinya akan saling berhimpitan, di mana nantinya frekuensi itu akan hilang. Nah, selain aliasing tadi, sinyal itu juga perlu kita proses lagi biasanya. Biasanya ini untuk menghilangkan noise. Noise ini bisa dihilangkan dengan cara filtering. Nah, filtering ini menggunakan konsep yang tadi kita gunakan, yakni konvolusi. Jadi konvolusi ini merupakan saat dimana dua buah fungsi ini saling bertemu dan beririsan. Nah, ketika beririsan ini, setiap poin-poin dari fungsi itu tuh akan saling dikalikan dan hasil akhirnya akan dijumlah. Nah, hasil dari penjumlahan ini akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk lebih mudahnya, bisa kalian lihat contoh konvolusi pada nilai diskrit berikut ini. Konvolusi ini bisa digunakan untuk menghilangkan noise yang biasanya muncul alat perekam itu tidak mampu merekam frekuensi yang tinggi. Contohnya ada pada gambar ini. Sinyal sampel yang kita rekam akan diubah menggunakan transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini digunakan untuk melihat konten dari frekuensi sinyal tadi. Nah, bisa kita lihat di ujung kiri dan kanan ini terdapat frekuensi tinggi yang merupakan noise yang ingin kita hilangkan. Nah, gimana cara kita ngilangin si noise ini? Dengan menggunakan konvolusi dengan sebuah fungsi yang namanya get function. Get function itu yang bentukannya
seperti kotak ini nih. Nah, kita lihat di get function ini tuh ada batasan omega 0, di mana omega 0 tuh batas frekuensi yang ingin kita hilangin. Nah, ketika kedua fungsi Fourier dan get function ini tadi kita konvolusikan, maka hasilnya si frekuensinya tadi tuh akan terpangkas, jadi noise-nya hilang. Nah, jadi gitu caranya teman-teman, gimana saat ini sinyal analog itu akan diproses menjadi sinyal digital sehingga bisa di-deliver dalam berbagai format, contohnya video maupun audio yang bisa kita dengar di mana-mana saat ini. Segitu aja penjelasan dari aku, sampai jumpa.